Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan asesmen 3 PMI individu. Di sini saya akan menggabungkan dari nomor 1 hingga nomor 6 tentang win condition dan lose condition pada sebuah game. Dan di sini saya akan menunjukkan beberapa script terlebih dahulu. Yang pertama ada answer check untuk mengetahui jawaban yang benar yang salah. Lalu ada cursor, lalu ada deadly obstacle untuk ketika player itu menyentuh obstacle-nya maka player tersebut akan mati. Lalu ada game timer, lalu ada item collector untuk mengambil sebuah item, lalu ada darah dari playernya, dan ada script win trigger. Langsung saja kita mulai. Untuk nomor pertama, player akan win ketika mencapai titik tertentu. Di sini saya tandakan dengan sebuah lingkaran. Dan ketika player tersebut menyentuh titik tertentu, maka akan ada tulisan win pada konsol. Nah, you win. Dan di sini juga terlihat di sebelah kanan ada timer, dan ketika timer ini habis, maka akan ada tulisan loss condition. Di sini kita akan mengambil 3 item untuk win conditionnya. Di sini ada tulisan you win. Oke, kita tunggu. Jadi sebenarnya ada loss condition pada timer. Waktu itu menyentuh angka 0, maka akan ada tulisan you lose. Oke, kita lanjut, dan di sini juga ada win condition ketika kita menjawab sebuah pertanyaan. Lalu ada loss condition ketika darah tersebut akan berkurang darahnya, atau bisa disebut deadly obstacle. Dan selanjutnya kita akan menjalankan server lokal di komputer memakai XMPP. Yang pertama, kita install dulu XMPP-nya. Kita sudah, kita buka, lalu kita pilih start pada Apache dan MySQL. Lalu kita bisa cek dengan buka localhost. Nah, berarti localhost-nya sudah terhubung. Oke. Selanjutnya saya akan membuat tulisan Hello Unity pada website dengan XMPP. Yang pertama kita buka dulu folder XMPP-nya. Lalu cari bagian htdocs. Di sini kita misalnya buat folder hello.php. Lalu kita buat file PHP-nya. Kita buat, kita buka, lalu kita masukkan codingannya. Setelah itu kita coba buka di website.
Nah, ada tulisan Hello Unity. Oke, selanjutnya saya akan membuat change request ke Hello PHP tadi. Pertama kita buat dulu UI button. Kita buat dulu UI button. Setelah kita buat script baru. Kita buat script, kita namakan web request handler. Copy codingannya, kita masukkan sini, lalu save. Kita buat game objek baru, kita masukkan script ini. Ini setelah dimasukkan ke salah satu game objek, lalu pada button di bagian on klik, kita tambahkan lalu kita pilih fungsinya send request. Nah, kita coba. Nah, dia akan ada respon Hello Unity yang sudah dibuat di file PHP tadi. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari Hello PHP tadi ke UI text di dalam game Unity-nya. Di sini saya akan menambahkan text, misalnya kita namai respon. Sorry. Kita buat UI text. Kita namakan respon.
Lalu kita ubah, kita modif sedikit scriptnya di bagian hasil. Bagian hasil result sini. Dia akan menampilkan localhost pada file PHP tadi. Hmm, Oke, setelah itu kita tinggal masukkan UI text dibuat ke dalam seri text. Nah, setelah itu kita coba mulai, kita sedikit perbesar bagian text, sedikit bawahi, kita bisa kita buat ulang. Nah, kita dipencet, dia akan muncul pada layar. Oke, sekian. Selanjutnya saya akan menampilkan data dari database MySQL ke halaman PHP. Sini kita ada buat dulu database-nya. Lalu kita buat database. Nah, create semua games db use games db. Setelah itu kita buat tabel skor. Oke, setelah setelah ini kita exit. Setelah itu kita buat file PHP di htdocs.
kita buat file PHP, misalnya show score PHP. Lalu kita masukkan codingannya. Di sini sesuaikan dengan nama database yang kita buat. Kita save. Setelah itu kita coba buka di browser kalian. Nah, dia akan tampil dashboard. Di sini saya memodifkan sedikit isi dari tabelnya tentang daftar skor. Di sini lalu akan muncul skor. Selanjutnya saya akan membuat tombol di Unity mengirim username dan skor ke server lokal PHP dan disimpan ke MySQL. Kita pakai tabel yang sudah dibuat tadi, lalu kita buat file PHP baru untuk save menyimpan skor. Ya, kita buat save score.php. Jangan lupa ubah nama dari database kalian masing-masing. Terus save. Setelah itu kita buka Unity. Oke, setelah dibuka kita buat button dan buat scriptnya untuk mengirim ke file PHP atau ke server lokal tadi. Ini kita bisa ubah namanya jadi score sender. Ini kita namai send button. Ubah teksnya misalnya send. Lalu kita buat script untuk mengirim ke file lokal. Kita pakai scripting C#. Setelah itu kita copy scriptnya ke dalam script yang kita ingin buat. Setelah itu kita drag scriptnya ke game object yang sudah kita buat. Lalu pada send button kita tambahkan ini, lalu send score kita ubah ke send data.
Yuk kita coba mulai. Nah, di sini ada sukses data tersimpan. Lalu kita coba cek di PHP My admin-nya. Apakah sudah terkirim? Nama ini kita Games Demo. Masuk ke skor. Nah, di sini masuk. Tadi hanya ada skor 100, di sini masuk nama virus dengan skor 90. Oke, selanjutnya saya akan membuat simpan register dan login sistem dari Unity dan datanya langsung tersimpan ke file PHP dan MySQL. Di sini kita masuk ke MySQL terlebih dahulu. Kita pakai database yang sebelumnya aja. MySQL min use games database. Lalu kita buat tabel baru. Oke, setelah dibuat, kita buat file PHP untuk register. Lalu kita masukkan codingannya. Jangan lupa sesuaikan dengan nama database kalian. Setelah itu save. Lalu kita buat PHP untuk loginnya. Masukkan codingannya. Setelah itu kita buat UI-nya di Unity. Kita buat dua input terbesar. Kita apa di sini username, lalu di bawahnya untuk password. Kita buat dua button untuk register dan login. Dan kita ubah
register. Hmm, Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita buat script mempan awal manager. Setelah itu kita buat game objek kosong. Kita buat game objek misalnya kun manager. Lalu kita drag ke sini. Setelah itu kita hmm, username, password. Kita buat hmm, satu teks untuk status. 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 Nah, ini kita ke game object account manager. Lalu kita masuk ke field username sini. Lalu passwordnya kita masukin ke sini. Lalu statusnya setelah itu kita pilih tombol register button. Register button. Nah, ini button. Button. Register button kita panggil out manager.
masukkan di Out Manager, lalu kita pilih register. Dan untuk satu login yang login buttonnya sama juga, kita masukin, lalu pilih yang login. Kita coba play. Ini kita masukkan misalnya file passwordnya 123456. Kita register, lalu kita coba login. Nah, lalu untuk ngecek, kita bisa buka localhost, terus kita ke games db, ke tabel user, dan sini sudah masuk username dan passwordnya. Oke, jadi nomor 17 saya akan menjelaskan tentang pengaturan pertanyaan pada sistem usability scale atau bisa disingkat SUS. Apa itu SUS? SUS adalah kuesioner standar yang digunakan untuk mengukur tingkat kegunaan dari sebuah sistem aplikasi atau perangkat lunak. Lalu ada susunan-susunan pertanyaan SUS. SUS menggunakan pola selang-seling antara pertanyaan positif dan negatif. Dari nomor satu, misalnya pertanyaan positif. Si pertanyaannya misalnya saya ingin sering menggunakan sistem ini. Lalu pertanyaan keduanya itu harus negatif dari pertanyaan yang satu tadi. Misalnya saya merasa sistem ini terlalu rumit atau saya merasa sistem ini sulit digunakan. Lalu pada nomor-nomor selanjutnya begitu juga dengan polanya positif negatif positif negatif. Lalu kenapa pertanyaan ini disusun bergantian? Karena mencegah bias jawaban. Karena pengulangan pola yes 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 atau no no no. Lalu meningkatkan validitas dan akurasi responden. Lalu membuat responden lebih memperhatikan setiap pertanyaan. Ya sekian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menghitung skor numerik dari 0 sampai 100 berdasarkan hasil dari 10 pertanyaan SOS. Terus kalau jawabannya setiap pertanyaan di sini dinilai dari 1 sampai 5. Dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Untuk langkah-langkah perhitungan SOS, yang pertama pertanyaan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 positif, lalu pertanyaan genap itu negatif. Ini jenis pertanyaannya. Untuk positif skor kontribusinya skor sampai 1, lalu negatifnya mulai dari 5 sampai skornya. Sini ada sebuah contoh perhitungan dan untuk hasil konversi pertanyaan akan berada di 0 sampai 4. Lalu untuk menjumlahkan hasil konversi, total konversi itu, lalu konversi dari pertanyaan 1 sampai 10. Lalu lalu kalikan dengan 2,5 di SOS skor yang itu dikalikan dengan total skor konversi dikali 2,5. Sini sudah ada contoh hasil konversi dan skornya. So, total konversi tadi dikalikan dengan 2,5 untuk menampilkan total skor ya, dan biasanya dalam perhitungan tertentu itu ada interpretasinya. Misalnya di
eh, atas 80,3 itu excellent usability, 68 sampai 80 itu good usability, 68 itu average, di bawah 68 itu perlu peningkatan. Ya, sekian. Oke, kita lanjut ke nomor 20 tentang GEQ, Game Experience Questionnaire. Apa itu GEQ? GEQ adalah sebuah instrumen untuk mengukur pengalaman emosional dan kognitif pemain saat bermain game. Dikembangkan oleh konsorsium IG, terdiri dari beberapa dimensi pengalaman menggunakan skala Likert 0 tidak sama sekali sampai 4 yaitu sangat. JP ini dibagi menjadi 7 dimensi utama masing-masing dengan 3 pertanyaan. Immersion, flow, dan tension, challenge, positive effect, dan negative effect. Contoh pertanyaannya untuk immersion itu misalnya saya sangat merasa tenggelam game. Lalu flow, saya merasa mahir dalam bermain game. Untuk kompetensi sendiri misalnya saya berhasil menyelesaikan game ini. Lalu untuk tension atau annoyance, saya merasa frustasi. Lalu untuk challenge, misalnya pertanyaannya saya permainan ini sangat menantang. Lalu untuk positive effect, saya merasa senang saat bermain. Lalu untuk negative effect-nya, saya merasa kurang dalam bermain. Untuk pengaturan pertanyaannya, urutannya harus diacak, bisa diacak, ya disarankan disusun secara campuran, lalu semua pertanyaan itu skalanya 0 sampai 4. Tujuannya itu untuk mengukur pengalaman pemain secara multidimensi dan dapat digunakan dalam evaluasi game tertarik. Itu cara menghitung hasil skor dari game ini. Yang pertama, kita itu kelompokkan pertanyaan ini sesuai dengan dimensi masing-masing. Misalnya imersi, flow, dan seterusnya. Lalu hitung rata-rata skor dari pertanyaan tadi sesuai dengan dimensinya. Misalnya pertanyaan 1 skornya 3, pertanyaan 5 skornya 4, pertanyaan 9 bisa tergantung sesuai dengan jumlah pertanyaannya. Nah, setelah itu kita rata-ratakan untuk menghitung hasil dari semuanya. Lakukan hal yang sama untuk tiap-tiap dimensinya. Nah, lalu dari tiap-tiap dimensinya tadi akan menambahkan skor rata-ratanya sesuai yang dihitung tadi. Untuk skala skornya yang pasti 0 sampai 4. Hmm, Lalu untuk interpretasinya, skor total, nih ada contohnya misalnya dalam tension, semakin skornya tinggi maka pemain akan semakin frustasi. Lalu misalnya di dimensi flow, semakin tinggi maka pemain akan semakin senang dan fokus dalam game. Sekian.